Oke guys, cerita ini dimulai dengan seorang pembunuh bayaran bernama Kudo. Ia tampak sedang dikejar oleh banyak orang. Namanya juga seorang pembunuh bayaran, tentu saja ia lincah, kuat dan dengan mudah mampu menyingkirkan semua musuhnya. Kudo mengira dirinya akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Namun, tanpa diduga, seseorang tiba-tiba memanggilnya untuk berhenti. Kudo tidak punya pilihan lain selain berbalik dan... Tak lama berselang, sekelompok orang khusus datang untuk membersihkan lokasi, membawa tubuh Kudo dan merapikan area tersebut. Akan tetapi, selongsong peluru yang merenggut nyawa Kudo tanpa sengaja tertinggal di tempat itu. Keesokan harinya, seorang pelari secara tidak sengaja menendang selongsong peluru tersebut. Tak lama, seorang anak yang mendengar suara itu segera mengambilnya untuk diperiksa. Namun, ibunya menganggap benda itu kotor dan langsung membuangnya jauh. Setelah berpindah tangan beberapa kali, selongsong peluru itu akhirnya sampai pada tempat di mana ia ditakdirkan untuk bertemu dengan seseorang. Adegan berpindah kepada seorang mahasiswi cantik bernama Lina yang bekerja paruh waktu di sebuah angkringan. Hari-harinya terasa begitu buruk ya. Kecepatan menulis menunya sangat lambat, bahkan ia tidak mampu menusuk daging dengan benar. Setelah menyelesaikan pekerjaannya yang berantakan itu, ketika Lina hendak meminum sesuatu untuk bersantai, ia justru diganggu oleh seorang pria mesum. Kebetulan pria mesum ini tidak bisa sembarangan ditentang karena ia merupakan seorang selebriti internet dengan puluhan ribu penggemar. Saat merasa hidupnya benar-benar menyedihkan, Lina menenggak beberapa gelas minuman lagi. Karena ketinggalan bus malam terakhir, ia pun terpaksa bermalam di sebuah bar. Ketika fajar tiba dan Lina hendak pulang, pria mesum itu kembali mengejarnya serta terus mengganggunya. Rudet dengan tingkah lakunya, tiba-tiba... Ya, semua itu hanyalah khayalan belaka. Akhirnya, Lina memilih untuk segera meninggalkannya. Dalam perjalanan pulang, Lina terjatuh di tangga. Saat berusaha bangkit, ia tanpa sengaja melihat selongsong peluru tergeletak. Dengan rasa penasaran, ia memungutnya dan menatap benda itu lama. Lina tidak mengerti mengapa ia tiba-tiba melihat hal-hal aneh. Tepat pada saat itu, ponselnya bergetar. Setelah dicek, ternyata sahabatnya mengirim pesan untuk bertemu. Lina pun segera menyimpan selongsong peluru itu dan pulang ke rumah. Setelah membawa sahabatnya masuk, Lina mendapati seorang pria asing berdiri di dalam rumahnya. Ia menatap sosok itu dengan penuh ketakutan. Namun sahabatnya sama sekali tidak menyadari kehadiran pria tersebut. Dengan gemetar, Lina bertanya, "Apa kamu tidak lihat ada orang di sini?" Sahabatnya justru mengira bahwa Lina sedang stres atau mungkin terpengaruh obat. Lalu berkata bahwa ia akan membawanya ke rumah sakit. Tentu saja Lina menolak. Saat itu juga ia melihat dada pria asing itu terus mengeluarkan darah. Ketika Lina terus bersikap seakan kehilangan akal, sahabatnya berusaha menenangkannya sambil meyakinkan bahwa di sana tidak ada siapapun. Benar saja, sesaat kemudian hantu itu menghilang. Tak lama setelahnya, sahabat Lina pamit karena ada urusan mendadak. Lina buru-buru mengantarnya keluar. Namun ketika hendak kembali masuk, ia kembali melihat sosok hantu Kudo. Seketika tubuhnya gemetar ketakutan. Ia panik mencoba membuka pintu, tapi kakinya tersandung kusen. Saat hampir jatuh, hantu Kudo berusaha menangkapnya. Lina bahkan bisa merasakan sentuhan dingin tangan hantu itu, meski akhirnya ia tetap terjatuh. Ketika menoleh kembali, sosok Kudo sudah lenyap. Belum sempat Lina memahami apa yang baru saja terjadi, tubuhnya mendadak kehilangan kendali. Ternyata, roh Kudo berhasil memasuki tubuhnya dan berjalan dengan penuh percaya diri menuju cermin. Melihat tubuh muda dan cantik, ia mulai menari-nari, bahkan melompat ke atas ranjang dengan penuh kegembiraan. Lina yang menyadari hal itu langsung berteriak ketakutan,
menuduhnya bertindak mesum dan memaksanya segera keluar dari tubuhnya. システムまでよくわからんよ。体動かない。抜けろ。ああ、もう分かったから。Detik berikutnya, Lina berhasil mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Namun bayangan hantu kudo tetap berada di dekatnya. Tak sanggup menahan rasa takut, Lina berlari keluar rumah secepat mungkin. Akan tetapi, kudo dengan suara menyeramkan berkata bahwa kemanapun ia berlari, semua itu sia-sia. Lina menolak mempercayainya dan terus berlari, hingga tiba-tiba ia mendengar suara sahabatnya. Ternyata sahabatnya sedang diganggu oleh pacarnya sendiri. Lina ingin menolong, tetapi pria itu tampak sangat menyeramkan. Bahkan ia mengancam Lina agar berpura-pura tidak melihat apapun. ちょっと待って。僕ら二人の問題なんで。大丈夫？ Melihat Lina yang begitu penakut, Kudo tiba-tiba muncul dan bertanya apakah ia ingin memiliki kekuatan. Ia mengulurkan tangannya, tapi awalnya Lina menolak. Namun Kudo mengingatkannya bahwa sahabatnya sedang disiksa. Akhirnya Kudo maju dan menendang pria keji itu. ミカ大丈夫？どうしたの？ Sang pria langsung marah besar. Sahabat Lina pun segera memohon agar pacarnya tidak melukai dirinya. Tapi tiba-tiba ミカにはやめて。あ？飛ばしたいから手握ったんだろ。お前マジ黙ってろ。殺すぞ。 Lina berteriak kesakitan sambil memprotes Kudo karena tidak memberi peringatan terlebih dahulu. Kudo hanya menjawab dingin, siapa pula yang memberi peringatan sebelum memukul musuh. Sang pria menyaksikan perubahan emosi Lina yang begitu aneh, sehingga ia mengira Lina memiliki kepribadian ganda. Meski demikian, ia tetap bersikeras ingin memberikan pelajaran. Lina terkejut karena tiba-tiba merasa begitu kuat. Namun, sebelum sempat merayakan kekuatannya itu, pria tersebut kembali menyerang. Kudo panik dan menyuruh Lina menangkap tangannya, tetapi Lina hampir kehabisan napas. Hingga akhirnya terjadilah sesuatu yang mengejutkan. フミコ後ろ。手握れ。あ、死ね。お前が死ね。大丈夫？ Ditakol Kubatako, guys. Keberanian Lina bahkan membuat Kudo terkejut. Ia sempat bertanya apakah pria itu benar-benar akan mati. Lina menoleh hendak menjawab, namun sahabatnya justru kebingungan dan bertanya apakah ada orang lain di sana. ここにいるんだよね。やっぱり誰も見えてないんだ。とにかく幽霊だって。 Lina pun menjelaskan keadaannya. Meski Kudo sudah banyak membantunya, Lina tetap tidak suka tubuhnya dirasuki. Ia hanya ingin tahu bagaimana cara mengusir roh itu. Tiba-tiba terlintas dalam pikirannya bahwa garam mungkin bisa digunakan. やめて。すいません。ごめんなさい。 Mendengar itu, Kudo marah dan berkata bahwa ia juga tidak suka harus mengikuti orang lain. Jika saja ia bisa bereinkarnasi, ia tidak akan merendahkan martabatnya dengan keadaan seperti ini. Mendengar perkataan itu, Lina bertanya apakah Kudo benar-benar bisa pergi jika syarat reinkarnasi terpenuhi. Kudo menjawab seharusnya begitu. Ia menjelaskan bahwa semua ini terjadi karena Lina mengambil selongsong peluru yang membunuhnya. Selongsong itu membawa seluruh dendamnya yang bercampur dengan rasa frustasi Lina terhadap hidup. Karena itulah mereka bisa berbagi tubuh. Kudo mengatakan bahwa cara mengakhirinya sederhana, balas dendam dengan membunuh musuh. Semakin lama ia berbicara, semakin bersemangat dirinya. Lina hanya menganggapnya gila. Mana mungkin seorang mahasiswi yang manis tega membunuh orang. Ia pun memutuskan untuk mengabaikannya. Namun, Kudo terus saja mengomel, mengeluhkan tubuh Lina yang terlalu lemah, bahkan menyuruhnya membawa senjata. Lina tetap berpura-pura tidak mendengar semua ocehan itu. Setelah berpisah dengan sahabatnya, Lina pergi ke kuil untuk berdoa, berharap doa tersebut dapat mengusir roh yang terus mengikutinya. Pada saat itu, pria mesum mengirimkan pesan kepadanya disertai sebuah foto grup. Lina terkejut
ketika melihat salah satu orang dalam foto itu adalah Jason, seorang selebriti internet lainnya. Meskipun Kudo melarang, Lina tetap memutuskan pergi ke bar untuk menemui mereka. Alasannya sederhana, ia akan lulus tahun depan dan bercita-cita bekerja di acara hiburan, sehingga ia tidak ingin bermusuhan dengan orang-orang berpengaruh seperti mereka. Namun, bukannya mendapat perlakuan baik, Jason dan pria mesum itu justru semakin menjadi-jadi. Setelah menenggak beberapa gelas minuman, tubuh Lina mulai terasa lemas. Ia bermaksud pulang, tetapi tubuhnya justru roboh di atas meja. Kedua pria itu terkejut karena obat yang mereka campurkan bereaksi lebih cepat dari perkiraan. Saat keduanya merasa puas dengan rencana busuk mereka, tiba-tiba Lina bangkit kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Semua itu berkat bantuan Kudo. Ternyata guys, sebelumnya Kudo sudah memperingatkan bahwa pria mesum dan si Jason bukanlah orang baik. Ia menjelaskan bahwa organisasi pembunuh dahulu juga menjual narkoboy dan kedua pria itu adalah pelanggan tetap. Lebih dari itu, mereka bahkan sering menyombongkan diri telah memperkawas banyak perempuan. Ucapan tersebut menghancurkan pandangan Lina. Selama ini, ia hanya mengira pria mesum itu cabul, tak pernah menyangka bahwa ia benar-benar seorang bajingan keji. Untuk memastikan kebenarannya, Lina bahkan rela jika pada akhirnya Kudo harus menggunakan tubuhnya. Kini setelah terbukti, Lina dipenuhi amarah. Meski begitu, ia masih berusaha memberi kesempatan terakhir dengan menuntut mereka menyerahkan diri kepada polisi. Namun mereka hanya menertawakannya, meyakini bahwa polisi tentu lebih percaya kepada selebriti internet daripada seorang mahasiswi biasa. Menyadari mereka sudah tidak bisa diselamatkan, Lina akhirnya mengizinkan Kudo mengambil alih tubuhnya. Saat pria mesum hendak melecehkannya lagi, tubuh Lina yang dikuasai Kudo langsung bergerak dan memukulnya hingga jatuh. Jason yang marah besar segera maju menyerang. Lina ketakutan, tetapi Kudo dengan tenang meraih sebuah senjata. Lina terkejut ketika melihat benda itu adalah sebuah pemecah es. Ia langsung memprotes, khawatir senjata itu bisa membunuh orang. Namun Kudo hanya menjawab dingin bahwa dalam pertarungan setiap orang harus siap menghadapi kematian. Mate! Kore de ii ka? Bahkan para pelayan bar ikut menyerang, ternyata mereka semua bersekongkol. Tubuh Lina yang lemah hampir tak sanggup menahan serangan, namun Kudo bertarung mati-matian melalui tubuhnya. Pertarungan berlangsung sengit hingga akhirnya semua lawan berhasil ditumbangkan. Anta ga chanto shirabe toite yo! Lina menangis ketakutan melihat tangannya berlumuran getih. Kudo berusaha menenangkannya, mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan sebenarnya adalah hal yang benar. Lina ingin melaporkannya kepada polisi, tetapi Kudo memperingatkan bahwa ia justru akan dianggap melakukan pembelaan yang berlebihan. Sebagai gantinya, Kudo menawarkan solusi, meminta bantuan rekan-rekan sesama pembunuh. Lina sempat menolak, namun pada akhirnya ia tidak ingin hidupnya berakhir di penjara. Tak lama kemudian seorang pria muncul, auranya begitu mengintimidasi. Ia memperkenalkan diri sebagai Kajahara. Pria itu penasaran bagaimana mungkin Kudo yang sudah mati bisa menyampaikan pesan melalui Lina. Lina mencoba menjelaskan, tetapi Kajahara mengira ia berbohong dan langsung mengeluarkan belati. Konnichiwa. 工藤さんはどこですか？ 幽霊になって私に取り付いたみたいで。です。影原、相変わらず俺には勝てないな。この女性だと油断していたからであって。 Gerakan yang ditunjukkannya terasa begitu familiar hingga akhirnya meyakinkan Lina bahwa ia memang bukan orang biasa.
Meski begitu, kekalahannya dari Kudo di masa lalu masih membuat Kajihara kesal. Ia beralasan bahwa kekalahannya hanyalah karena lengah dan jika serius ia pasti menang. Kudo tentu tidak sependapat, namun hanya bisa meminta Lina untuk menyampaikan kata-katanya. 油断してる時点でちょって言葉を知らねえのかよ。一回てめえの命助けてきたと思ってんだよ。あ、誰ですかね、工藤さん。するのやめてくれます？いいから通訳しろよ。とりあえず場所を移動しましょ Pada akhirnya, Kajihara berhenti berdebat dan segera membersihkan lokasi, memasukkan orang-orang yang pingsan ke dalam koper besar. う。係がカッコつけやがってとか言ってません？無理、この人本当に無理。好きじゃない。僕がいなかったらどうなってたんだろう。 Dalam perjalanan, Lina memberanikan diri bertanya siapa sebenarnya musuh Kudo. Kajihara hanya tersenyum dingin, menyadari bahwa Kudo belum memberitahukan kebenaran tentang organisasi pembunuh itu. Ia pun menjelaskan bahwa para pembunuh dalam organisasi hanyalah anjing yang melayani tuannya, yaitu sang pemimpin organisasi. Hanya saja, pemimpin itu belum lama meninggal dunia. Organisasi kemudian jatuh ke tangan putranya yang bernama Baron. Namun, Kudo tidak pernah puas dengan cara Baron memimpin. Ia sering menentang perintah tuan barunya itu. Mungkin saja Baron ini adalah orang yang membunuh Kudo, tetapi hal itu belum bisa dipastikan. Kajihara membawa Lina ke sebuah tempat khusus milik organisasi yang digunakan untuk membuang mayat. Untuk menghilangkan potensi masalah di masa depan, ia langsung membunuh Jason beserta yang lainnya. うわ懐かしい。 50メーター距離から頭狙えた方の勝ちです。なんか見ない方がいい気がするぜ。 Setelah itu, Kajihara mengantarkan Lina pulang. Lina merasa sangat lelah, baik secara fisik maupun mental. Meski tubuhnya enggan bergerak, ia tetap ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Kudo karena telah menyelamatkannya. Dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang pembunuh, Kudo belum pernah sekalipun mendengar ada orang yang berterima kasih kepadanya. Hal itu terasa begitu luar biasa baginya. ありがとう。素直になったじゃん。殺ししかしてなかったからさ。人を助けるヒーローになりなさい。そっちの方が向いてるよ。 Sementara itu, Baron sedang memberi pelajaran pada anak buahnya. Setelah mengikat mereka dalam posisi tertentu, ia mengambil sebuah bola bowling. Bola itu langsung menghantam salah satu anak buahnya hingga burut. 失礼します。 Lelaki malang itu menjerit kesakitan sambil berteriak bahwa Kudo memang sudah mati. Ia bahkan mengaku telah mencacak tubuh Kudo dengan tangannya sendiri, lalu membuang potongan-potongan tubuh itu ke laut. Namun Baron mengatakan bahwa ia tidak peduli akan hal tersebut. Kini ia lebih tertarik menghitung berapa banyak bola yang dibutuhkan untuk membunuh seseorang. Tiba-tiba Kajihara datang. Baron yang merasa kesenangannya terganggu seketika menjadi sangat marah. Seorang anak buahnya langsung menembak mati pria yang baru saja disiksa. 工藤さんの件で。何 Setelah itu, Baron bertanya apakah Kajihara menemukan sesuatu. Kajihara langsung menceritakan mengenai arwah Kudo yang merasuki seorang mahasiswi. Mendengar itu, jelas ya si Baron tertawa terbahak-bahak menganggap cerita tersebut hanyalah lelucon. Ia mengeluh bahwa dirinya baru saja mewarisi organisasi ayahnya dan sadar betul bahwa banyak orang yang tidak patuh padanya. Namun menurutnya, tidak perlu sampai mengarang kebohongan untuk mempermainkannya. Baron juga mengejek bahwa Kudo hanyalah seekor anjing milik ayahnya, sementara Kajihara bahkan lebih rendah dari seekor anjing. Ia bahkan menuduh Kajihara sengaja menyembunyikan Kudo. Saat perdebatan itu berlangsung, sekelompok preman bersetelan jas masuk. Mereka berasal dari kubu lain yang datang menuntut penjelasan. Setelah mengetahui bahwa Jason telah tewas, mereka ingin meminta alasan mengapa Baron berani menghabisi orang-orang mereka. Mendengar hal itu, Baron langsung memasang wajah penuh kesedihan dan meminta maaf berkali-kali. Kemudian, salah satu anak buahnya mempersilahkan para bos bersetelan jas itu keluar untuk berbicara lebih lanjut. Namun, begitu mereka semua keluar, ekspresi Baron seketika berubah menjadi kejam. Ia berkata tidak akan membutuhkan waktu 10 detik untuk menghabisi mereka. Dan benar saja, saat hitungan baru mencapai 5, anak buahnya sudah menyingkirkan semua lawan dan kembali lagi dengan wajah tenang. 10秒かかるかな。すいません、お騒がせして。影原。 Edan ya guys.
Kajahara pun semakin sadar bahwa posisinya kian terjepit. Baron menegaskan bahwa ia tidak akan pernah menganggap Kajahara sebagai seekor anjing yang dapat dipercaya. Tetapi sebelum itu, ia memaksa Kajahara untuk memberitahu lokasi Kudo dan mahasiswi yang dirasuki. 工藤に取り憑かれたとか言う。仇を巻き込むなって。早く家来れ。 Di sisi lain, ketika Lina masih tertidur, Kudo membangunkannya dengan panik. Ia berkata ada langkah kaki 4 orang di luar dan mereka jelas para pembunuh terlatih. Apakah keberadaannya sudah terbongkar? Padahal yang mengetahui hanyalah Kajahara dan sahabatnya Lina. Mendengar langkah-langkah itu semakin mendekat, Kudo menyesal tidak sempat memasang ranjau darat atau membuat jebakan ledakan gas. Namun, Lina jelas menolak jika rumahnya dihancurkan. Para pembunuh mulai membobol pintu. Kudo dengan cemas berkata, cepat serahkan tubuhmu. 私のうちなんだけど。とにかく手出せ。手。 Setelah situasi mereda, salah satu anak buah paling dipercaya Baron naik ke lantai atas. Tetapi mendapati semua temannya sudah tak sadarkan diri. Lina berhasil kabur melalui jendela dan berlari jauh. Meskipun ia tidak tahu harus kemana. Kudo yang saat itu mengendalikan tubuhnya membawa Lina ke tempat yang biasa digunakan organisasi untuk menyingkirkan masalah. Di sana, Kajahara sudah menunggu. Ia mengaku telah mengkhianati temannya dan menegaskan bahwa jika Lina menurut, ia tidak akan disakiti. Kajahara bermaksud membawanya ke hadapan Baron. Lina tentu saja marah, merasa dirinya tidak pantas terseret ke dalam masalah mereka. Dengan berani, ia mengacungkan jari tengah ke arah Kajahara. Saat Kajahara menodongkan pakakas, tiba-tiba だからこいつを煽るなよ。お前じゃ俺は倒せねえよ。 Kudo menegaskan bahwa Kajahara tidak akan pernah bisa mengalahkannya seumur hidup. Mungkin karena selalu diremehkan, Kajahara pun murka dan menyerang Kudo. Namun, tetap saja ia kalah. Posisi yang dahulu ditempati Kudo kini terbalik. Dengan pistol mengarah kepadanya, Kajahara mengaku bahwa dialah yang telah membunuh Kudo. Ia menjelaskan setelah Baron mewarisi organisasi, Kudo menolak mengikuti caranya dan meninggalkan misi. Hal itu membuat Baron sangat marah hingga mengeluarkan perintah pemburuan. Kala itu, Kajahara menodongkan pakakas ke kepala Kudo sambil bertanya mengapa seekor anjing berani tidak taat. Kudo menjawab bahwa ia tidak mampu menyesuaikan diri dengan cara tuan barunya tersebut. Menyadari hanya salah satu dari mereka yang bisa bertahan malam itu, Kudo memilih berbalik. Padahal ia selalu menganggap Kajahara sebagai sahabat terbaiknya. こうある方へと行くのは俺あんたを殺したくないよ。お前やられんだろ。ずっと一緒にやってきたじゃねえかよ。言う。置いてかないでくれよ、工藤さん。戻ってきてくれよ。 Sementara itu, Baron mengetahui 5 pembunuh andalannya bahkan gagal menangkap seorang perempuan. Ia ingin mencincang mereka semua, tetapi organisasi sedang kekurangan orang. Amarahnya lalu ia lampiaskan kepada David, seorang pria pendiam namun brutal. David dengan dingin menggenggam tangan salah satu anak buahnya, menodongkan pakakas dan menyuruhnya menarik pelatuk. Baron memaki David gila, tapi dalam hatinya mulai percaya bahwa Kudo benar-benar merasuki Lina. Takut akan balas dendam, ia memerintahkan anak buahnya memperketat pertahanan agar Lina tidak bisa mendekat. どいつもこいつも一緒さばっかりだ。はい。警備固めとけ。 Di sisi lain, Kajahara menyesali keputusannya telah membunuh Kudo. Jika bukan karena Kudo sendiri yang menginginkan, ia tetap hidup. Mungkin seumur hidup, Kajahara takkan sanggup menghabisi sahabatnya itu. Kini, meski dirinya belum naik pangkat, sahabat terbaiknya sudah tiada. Ia pun memutuskan kali ini tidak ingin lagi hidup sebagai anjing, melainkan kembali menjadi manusia. Maka, ia menyuruh Lina bersembunyi di kota lain. Namun, Lina berkata, kenapa tidak sekalian saja kita hancurkan organisasinya. Dengan begitu, dendam Kudo juga bisa terbalaskan. Kajahara terdiam, bingung dengan ide itu.
ia mengatakan bahwa di dalam organisasi bukan hanya ada satu anjing sehingga menghancurkannya tidak semudah yang dibayangkan. Tetapi si Lina dengan nada marah menegaskan bahwa ini bukan hanya untuk balas dendam Kudo, melainkan juga dendam pribadinya karena rumahnya telah hancur. お前らのせいで大事な家を失って、これは私の復讐。 Tadi sangka ya guys, Lina yang biasanya penakut kini mampu berdiri tegak penuh keberanian. Keesokan harinya, Kajahara kembali memikirkannya. Dan akhirnya, ia memutuskan untuk bertindak bersama Lina. Mereka pun berangkat menuju markas organisasi. Kajahara menyuruh Lina dan Kudo mencari senjata, sementara dirinya menyusup lebih dulu. Kudo yang tidak dapat dilihat orang lain, memimpin Lina menuju gudang senjata tanpa banyak hambatan. よし入れ。あとすぐしたらな。あと弾も。敵は総勢20人。2人で行きますよ。 Setelah berhasil mengambil perlengkapan, Lina kembali bergabung dengan Kajahara. Ia kemudian menjelaskan situasi terkini mengenai Baron. Mendengar itu, Lina segera bertepuk tangan dengan Kudo, tanda kesepakatan. Pertempuran pun dimulai. 中国マフィア倒した時もこんなんでしたね。Kudo dan Kajahara bekerja sama dengan sangat baik, berhasil mengkojorkan musuh-musuh sepanjang jalan. Namun jumlah lawan terlalu banyak, satu kelompok berhasil mereka tumbangkan, muncul lagi kelompok lain yang menghadang. Menghadapi para preman kecil masih bisa diatasi, tetapi David memiliki kekuatan setara dengan Kudo. Untuk mengalahkannya, mereka membutuhkan strategi. 俺が奴の位置を見てくるから。 Kudo kemudian mengendalikan tubuh Lina dan bersembunyi di balik sebuah pilar. Setelah itu, ia keluar dari tubuhnya untuk memanfaatkan keunggulannya sebagai roh, mengintai sekitar dan bersiap merasuki kembali pada saat yang tepat. Namun, Lina tanpa sengaja menginjak sesuatu. Kaget, Kudo segera merasuknya kembali, mengambil posisi ideal untuk menyerang. まだ動くなよ。ゆっくりそっちに回れ。戻れ戻れ戻れ戻れ。David sangat kuat, bahkan berhasil merebut belati. Mereka kemudian bertarung dengan tangan kosong, namun serangan David begitu brutal. Tangan Kudo terluka parah, tulang rusuknya patah, hingga akhirnya ia jatuh pingsan. Saat Lina tersadar, lehernya sudah dicekek dengan keras. Ia melihat Kudo terkapar tak sadarkan diri. Anjir, aneh juga ya, kenapa hantu bisa pingsan? Dalam keadaan genting, Lina berjuang mati-matian hingga akhirnya berhasil melepaskan diri. Dengan sisa tenaga, ia meraih tangan Kudo untuk bertepuk kembali. Pertarungan pun berlanjut. Tepat pada saat itu, Baron muncul. Dengan kegilaan tanpa batas, ia bahkan tak segan menghabisi anak buah pentingnya sendiri. Untungnya, Kajahara datang tepat waktu dan melemparkan pistol ke arah Kudo. Baron terkejut ketika mendapati pelurunya sudah habis. Dengan cepat, Lina menembak lututnya.
様。アパート代弁償しろクソが。私は松岡文香。終わった。 Saat Baron masih berusaha melawan, Kajihara tanpa ragu menghabisinya. ビールだ。 Segalanya pun berakhir. Lina yang kesakitan berteriak sambil tertatih-tatih keluar dari tempat itu. Tak lama kemudian, barulah ia menyadari bahwa Kudo telah benar-benar menghilang. Saat keluar, Kajihara berkata bahwa ia akan mentransfer sejumlah uang untuk memperbaiki rumah Lina. Setelah itu, kemungkinan besar mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Waktu pun berlalu dengan cepat. Beberapa bulan kemudian, ketika Lina hendak menemui sahabatnya dengan gembira, ia menemukan sebuah peluru di tempat yang sama. Tiba-tiba sahabatnya memanggil namanya. Kebiasaan Lina rupanya belum berubah ya guys. Ia masih saja suka memungut benda sembarangan. Dan kali ini ia kembali memasukkan peluru itu ke dalam sakunya. Nah, kalau selongsong peluru yang ini mungkin setannya jurik jarian ya guys. 今晩もお世話になります。お世話します。 Tamat? Oke ya, gimana tuh ceritanya, seru kan? Jadi cerita ini tuh mengingatkan kita ya bahwa dendam hanya melahirkan penderitaan baru. Namun keberanian untuk melawan ketidakadilan bisa muncul bahkan dari orang yang dianggap lemah. Pilihan kitalah yang menentukan apakah tetap terikat pada kebencian atau berani melangkah menuju kebebasan. Dan itu ya guys, akhir dari kisah penuh dendam dan pengkhianatan ini. Ingat ya guys, hidup bukan soal seberapa kuat kita bertarung, tapi bagaimana kita memilih jalan yang benar. Oke Movie Lovers, terima kasih sudah menyimak alur kali ini. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya, dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.